Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul kembali di majelis yang semoga diberkahi Allah ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, serta kepada umat beliau yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Insyaallah pada malam hari ini kita kembali lagi di majelis Al-Mutakin ini, jadwal pekan keempat, yaitu pembahasan kitab Masail Jahiliyah. Insyaallah akan dibahas bersama Ustadz Hamdi Al-Bakri hafizahullah, dan alhamdulillah beliau sudah bersama kita di majelis ini. Sebelum kajian kita mulai, beberapa pengumuman tentang mengenai kajian ini, yaitu yang pertama, kajian insyaallah akan terbagi menjadi sesi pemberian materi dari Ustadz, kemudian nanti sesi tanya jawab. Nanti untuk sesi tanya jawab, bagi jamaah yang ingin bertanya silahkan menuliskan di kolom chat, atau bagi jamaah ikhwan silahkan raise hand, nanti akan kami bukakan mic. Tapi untuk jamaah khusus jamaah akhwat diharapkan hanya menulis chat aja, di dalam chat aja, nanti insya Allah akan kami bacakan. Kemudian bagi jamaah yang mengikuti kajian ini melalui channel YouTube Al-Mutakin, silahkan menuliskan pertanyaan di kolom chat, insya Allah akan kami bacakan juga. Kemudian kepada jamaah sekalian diharapkan untuk mematikan mic selama kajian berlangsung. Kemudian khusus untuk jamaah akhwat, diharapkan tidak memunculkan video ataupun gambar wajah di profile picture-nya, khusus jamaah akhwat. Mungkin sekian yang bisa Ana sampaikan terkait kajian ini. Untuk selanjutnya Ana serahkan kepada Ustaz. Tafadhol Ustaz. Suaranya jelas dulu. Jelas Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita semua banyak kenikmatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita semua bisa berkumpul kembali dalam kajian kitab bulanan, yaitu pembahasan kitab Masailul Jahiliyah. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas perkara yang ke-7, kita akan masuk ke pembahasan yang perkara yang ke-7, yaitu ketika penulis mengatakan al-mas'alatus sabi'ah, perkara jahiliyah yang ke-7. Dan sebagaimana yang sudah kita jelaskan di muqaddimah, yaitu kajian pertama, bahwa penulis yang mengumpulkan perkara-perkara atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, ya, baik itu dari kalangan kaum musyrikin atau dari kalangan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang menyimpang. Ya, intinya buku ini mengumpulkan tentang perkara-perkara dan kebiasaan-kebiasaan orang-orang jahiliyah. Itu keadaan di mana sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Dan perkara yang ke-7 adalah al-istidlal bima alaihi ahlul quwwah bi annahu huwal haq. Ya, berdalil dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang kuat. Ya, berdalil dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang kuat, bahwa itu adalah perkara yang hak. Ya. Penulis mengatakan al-istidlalu biqaumin u'tu quwan fil afham wal a'mal wa fil mulki wal mal wal jah. Faraddallahu dzalika biqaulih wa laqad makkannahum fima immakkannakum fihi. Ya, penulis mengatakan mereka berdalil bahwa kebenaran adalah ketika yang mengikutinya, ya,
adalah kaum yang telah diberi kekuatan dalam pemahaman, perbuatan, kerajaan, harta, dan kedudukan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membantah keyakinan ini dalam firman-Nya dalam surat Al-Ahqaf ayat 26, ya, walaqad makkannahum fima immakkannakum fi. Dan sesungguhnya kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam hal-hal yang kami belum pernah meneguhkan kedudukanmu dalam hal itu. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, wa qawlihi wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir. Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Surat Al-Baqarah ayat 89. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Ya. Maka ini adalah keyakinan yang keliru. Ya. Keyakinan yang keliru yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah. Bahwa kebenaran itu adalah yang diusung oleh orang-orang yang memiliki kedudukan. Ya, kalau ada satu pemahaman, kemudian pemahaman ini ya diyakini oleh orang-orang yang pintar, orang-orang yang memiliki kedudukan, orang-orang yang memiliki harta, orang-orang kaya, maka ya, orang-orang jahiliyah meyakini bahwa itu adalah kebenaran. Ya, dan sebaliknya, kalau kemudian yang meyakini hal-hal suatu perkara adalah orang-orang miskin, orang-orang rendahan, ya mereka meyakini bahwa itu adalah sebuah keburukan dan kebatilan. Ya maka ini nggak benar. Ya, jadi kita nggak bisa menilai sesuatu itu dengan melihat siapa yang dengan melihat siapa yang mengusung hal tersebut. Ya, kita nggak bisa menentukan bahwa kalau orang kaya yang memiliki keyakinan ini berarti keyakinan itu adalah benar. Atau kalau yang meyakini keyakinan ini adalah para raja, orang-orang yang memiliki kedudukan, memiliki tahta, maka ini adalah keyakinan yang benar. Ya, kita nggak bisa menjadikan hal tersebut sebagai tolak ukur. Ya, karena tolak ukur dari kebenaran adalah ketika kebenaran itu berlandaskan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, ketika kita melihat suatu amalan, ternyata amalan tersebut berlandaskan ayat-ayat Al-Quran, ada penjelasannya dari hadis-hadis Nabi SAW, maka kita katakan bahwa itu adalah kebenaran. Ya, maka kita katakan bahwa itu adalah kebenaran. Maka kebenaran itu nggak dilihat dari siapa orang yang melakukannya, tidak dilihat. Baik dia orang kaya atau orang miskin. Baik dia orang punya kedudukan atau tidak memiliki kedudukan sama sekali. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala membantah statement ini. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada orang-orang kafir Quraisy. Ya, jadi orang-orang kafir Quraisy ini mereka menyangka ya bahwa kalau Nabi Muhammad SAW ini adalah orang yang benar di atas kebenaran, gitu ya. Maka seharusnya yang mendapatkan kebenaran itu kita, kata orang-orang kafir Quraisy. Ya, karena kita ini orang-orang yang punya kedudukan, nasab kita bagus, ya, kita punya harta banyak. Ya, mereka mengatakan demikian. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membantah mereka. Kata Allah, walaqad makkannahum fima immakkannakum fi. Ya, sungguhnya orang-orang sebelum kalian itu kami telah berikan kedudukan yang kalian itu tidak mendapatkannya. Ya. Jadi sekarang Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, ini mereka sok-sokan bahwa mereka itu memiliki kedudukan, jadi mereka nggak pantas untuk mengikuti Nabi Muhammad. Ya. Bukan cuma nggak pantas, afwan. Seharusnya kata mereka, yang harusnya mendapatkan hidayah ini kita. Ya. Yang harusnya mendapatkan hidayah ini kita. Karena kita adalah orang-orang yang memiliki harta, memiliki kedudukan, memiliki nasab. Jadi yang benar itu kita. Ya. Ini orang-orang jahiliyah mengatakan demikian. Maka Allah membantah.
Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu kedudukannya lebih tinggi dari kalian, hartanya lebih banyak daripada kalian, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan mereka. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan Fir'aun. Dan jelas bahwa kedudukan Fir'aun itu lebih daripada kedudukannya Abu Jahal atau Abu Lahab. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghancurkan dan membinasakan Qarun. Dan Qarun adalah orang yang sangat kaya. Nggak bisa dibandingkan dengan kekayaan orang-orang jahiliyah ketika itu. Sekaya apapun mereka, nggak ada yang bisa mengalahkan Qarun. Sehingga kekayaan Qarun yang lebih daripada kekayaan orang-orang jahiliyah, kedudukan Fir'aun yang lebih daripada kedudukan orang-orang jahiliyah, itu semua tidak menjadikan mereka selamat dari azab. Justru karena kedudukan yang dimiliki oleh Fir'aun, harta yang dimiliki oleh Qarun, itu semua yang menjadikan mereka kemudian menjadi orang-orang yang paling kufur di muka bumi ini sepanjang sejarah. Ya. Jadi ini adalah keyakinan yang batil, keyakinan yang salah, yaitu meyakini bahwa kebaikan, kebenaran, ya, itu selalu diusung oleh orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses dalam urusan dunia. Ya. Maka ini adalah satu fenomena yang terjadi juga di zaman sekarang. Ya, terjadi juga di zaman sekarang, bahwa sebagian orang meyakini, ya, kalau kemudian ada satu keyakinan ya dibawa oleh orang yang pintar dalam urusan dunia, entah itu orang yang memiliki kedudukan atau orang-orang yang terkenal, orang-orang kaya, dia padahal belum tentu. Ya, kita lihat orang-orang kafir zaman sekarang betapa hebatnya mereka dalam urusan dunia, betapa hebatnya mereka dalam urusan dunia. Ya. Orang-orang Yahudi misalnya. Orang-orang Yahudi mereka yang menguasai di berbagai sektor urusan dunia. Ya, media sosial yang menguasai orang-orang Yahudi. Atau media secara umum orang-orang Yahudi yang pegang. Kemudian perbankan dunia. Siapa yang pegang? Orang-orang Yahudi. Mereka yang mengajarkan umat manusia ini tentang riba. Orang-orang Yahudi. Mereka sangat sukses sekali. Sangat kaya, luar biasa. Tapi apakah kemudian kita katakan bahwa mereka di atas kebenaran? Tidak. Sehingga hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nggak bisa ditentukan dengan kedudukan, harta. Nggak bisa ditentukan dengan itu. Sama sekali. Dan betapa banyak ya, orang-orang yang sudah mendapatkan titel dalam urusan dunia, profesor, doktor, dalam ilmu-ilmu dunia. Tapi ternyata yang disembah adalah sapi. Yang disembah adalah patung. Yang disembah adalah matahari. Ya, kita lihat negara Jepang misalnya. Semua orang yang datang ke Jepang pasti ceritanya luar biasa. Ya, Masya Allah luar biasa, maju, bersih, ya, rapi dan seterusnya, teknologinya luar biasa. Yang tentu tahu yang menciptakan teknologi itu, mereka para profesor orang-orang Jepang itu, apa yang mereka sembah? Yang mereka sembah matahari. Orang-orang Cina pun demikian, orang-orang Korea, ya, banyak di antara mereka yang sangat maju, tapi ternyata mereka nggak meyakini adanya Tuhan. Atau mereka meyakini adanya Tuhan tapi nggak beragama. Sehingga itu semua bukan tolak ukur dari kebenaran sama sekali. Sama sekali bukan tolak ukur kebenaran. Ya, sehingga ini yang dibantah ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari statement orang-orang musyrikin. Bahwa ketika orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah, mereka menjadikan tolak ukur kedudukan, harta dan tahta itu sebagai kebenaran. Ya, bahwa kalau ada satu keyakinan yang diusung oleh orang-orang kaya, orang-orang terkenal, ya, orang-orang yang maju dalam urusan dunia, berarti itu benar. Ini yang diyakini oleh orang jahiliyah, maka Allah membantah mereka. Kata Allah, sesungguhnya kaum-kaum yang datang sebelum kalian itu lebih kaya daripada kalian. Mereka lebih tinggi kedudukannya dari kalian, tapi kami membinasakan kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan demikian.
Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan atau membantah statement ini di banyak ayat. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surat Maryam ayat 73. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu ayyul fariqaini khairun maqaman wa ahsanu nadiya. Ya, ketika kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang sangat jelas, maksudnya orang-orang jahiliyah. Qala alladziina kafaru, maka orang-orang yang kufur mengatakan, lil ladziina aamanu, mengatakan kepada orang-orang yang beriman, ayyul fariqaini khairun maqaman wa ahsanu nadiya. Siapa di antara kita yang paling bagus kedudukannya dan yang paling banyak pengikutnya, yang paling baik kumpulan-kumpulannya? Ya. Lihat. Jadi, antum harus hati-hati. Jangan sampai kita terperosok ke dalam apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir ini. Jadi, ketika dinasehati sesuatu, diberikan satu penjelasan tentang kebenaran, apa yang mereka katakan? Coba, siapa di antara kita yang paling banyak pengikutnya? Yang paling tinggi kedudukannya? Ya, itu. Menjawab bagaimana orang jahiliyah menjawab nasihat dari orang-orang yang beriman, dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga mengatakan dalam surat Maryam ayat 74, wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu asasan wa ri'ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan ya betapa banyak kami telah menghancurkan umat-umat sebelum mereka, padahal mereka lebih bagus ya perbendaharaannya dan lebih bagus tampilannya. Ya, maksudnya perbendaharaan itu hartanya semakin lebih banyak, kedudukannya lebih tinggi, lebih dipandang oleh manusia daripada orang-orang kafir jahiliyah. Tapi kata Allah, kami pun musnahkan mereka. Ya, jadi kedudukan itu sama sekali tidak bisa menyelamatkan seorang dari api neraka. Ya. Kemudian dalam ayat lain juga, ya, redaksinya hampir sama. Allah mengatakan, wa awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim wa kanu ashadda minhum quwwah. Ya, dalam surat Fatir ayat 44 kata Allah, apakah mereka tidak berjalan di atas muka bumi ini sehingga mempelajari, melihat, mengamati seperti apa akibat, ya, atau seperti apa kisah akhir dari orang-orang yang datang sebelum mereka. Kisah akhir mereka seperti apa? Wa kanu ashadda minhum quwwah. Dan sesungguhnya mereka, ya, umat-umat terdahulu itu yang dibinasakan oleh Allah lebih kuat daripada orang-orang jahiliyah. Jauh lebih kuat. Di situ ada kaum 'Ad. Ya. Alladzi irama dzatil mi'ad alladzi lam yukhlaq mithluha fil bilad. Yang sangat kuat sekali. Lebih kuat daripada orang-orang kafir jahiliyah, kafir Quraisy. Akan tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mudah membinasakan mereka. Kemudian dalam surat Qaf ayat 36 juga Allah mengatakan, wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batsha. Dan betapa banyak kami telah memusnahkan, menghancurkan umat-umat yang sebelum mereka, padahal mereka itu lebih kuat. Ya. Baik. Sehingga sangat banyak ya dalil-dalil yang menjelaskan tentang hal ini. Bahwa orang-orang yang memiliki harta, orang-orang yang memiliki kedudukan, itu bukan berarti mereka di atas kebaikan. Justru bisa jadi itu adalah bentuk dari istidraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan istidraj adalah satu perkara yang sangat mengerikan, ya kawan. Yaitu ketika seseorang dalam keadaan senang, dalam keadaan diberikan banyak nikmat, ya, dalam keadaan tidak mendapatkan musibah. Akan tapi pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengulur orang tersebut, ya, agar dia kemudian tidak sadar tiba-tiba diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita jangan sampai tertipu dengan kedudukan yang kita miliki. Jangan sampai kita tertipu dengan harta yang kita miliki. Ya, kalau antum ternyata memiliki keadaan yang baik, ya, dalam urusan dunia, maka bersyukurlah kepada Allah. Dan khawatirlah terhadap agama antum.
Jangan sampai kemudian dunia yang Allah berikan kepada kita itu melalaikan kita sehingga kita menjadi orang yang diulur. Ya, kita melalaikan sholat, melalaikan ibadah, melalaikan urusan-urusan agama. Ya, nggak ingat sama Allah sama sekali. Mentang-mentang kita sudah punya banyak harta misalnya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Baik, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya dalam surat Al-Qalam, "Fadarni wa may yukadzibu bihadzal hadits." Kata Allah, biarkan aku yang mengurus mereka yang mendustakan Al-Qur'an. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kata Allah, kami akan melakukan istidraj kepada mereka, kami akan ulur mereka min haitsu la ya'lamun. Dalam keadaan mereka tidak mengetahui. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 78, "Wa la yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim." Ya, jangan sampai orang-orang kafir ini meyakini atau mengira bahwa kami memberikan mereka harta, kami memberikan mereka kebaikan-kebaikan itu adalah baik buat mereka. Innama numli lahum liyazdadu itsma. Kata Allah, sungguhnya kami mengulur mereka agar mereka bertambah banyak dosanya, kata Allah. Ya na'udzubillah, ini adalah azab dari Allah. Di antara bentuk azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia adalah ketika Allah mengulur mereka sehingga mereka terus berbuat dosa. Walahum adzabun muhin, kata Allah, dan mereka akan mendapatkan azab yang menghinakan. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga maksudnya adalah bahwa belum tentu kalau kemudian ada orang yang kaya memiliki kekuatan, mereka itu di atas hidayah. Ini adalah perkara yang ke-7. Kemudian dalil yang berikutnya yang disebutkan oleh penulis juga adalah wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma'rafu kafaru fi surat Al-Baqarah ayat 89. Jadi ini adalah kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang orang-orang Yahudi. Tentang orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi ini sebelum Nabi Shallallahu alaihi wasallam diutus, mereka sudah mengetahui dan mengenal betul tentang sosok Nabi yang terakhir datang ini. Semua sifat-sifatnya mereka ketahui. Bahkan penulis juga mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Nabi ini sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Antum bisa bayangkan bagaimana seorang ayah itu mengenal anaknya. Mengenal dari segala sisi. Begitu perhatian, atau seorang ibu, orang tua pada umumnya begitu perhatian dengan anaknya. Mereka yang mengurusi anaknya dari bayi sampai kemudian besar. Jadi dari mulai sifat-sifatnya, hobinya apa, sukanya apa, makanan favoritnya apa, kemudian sifatnya, tabiatnya seperti apa. Orang tua itu sangat mengenal. Orang-orang Yahudi mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tapi ada satu hal yang mereka nggak tahu. Satu hal yang mereka nggak tahu adalah bahwa Nabi Muhammad itu munculnya dari kalangan Arab. Itu nggak ada penjelasannya sama sekali. Sehingga mereka menyangka bahwa Nabi Muhammad itu akan muncul dari bangsa mereka, bangsa Yahudi. Karena memang kebanyakan orang-orang atau kebanyakan nabi itu diutus dari bangsa Yahudi, bangsa Bani Israel, keturunannya Nabi Ya'qub alaihissalam. Sehingga mereka menyangka, Nabi yang terakhir ini pasti dari kita juga. Karena memang nggak ada penjelasan. Itu sangkaan mereka. Sehingga mereka tahu betul sifat-sifat Nabi. Dan di antara sifat Nabi SAW yang mereka ketahui adalah bahwa Nabi Muhammad tinggal di satu tempat yang di situ banyak pohon kurma. Dan itu adalah kota Madinah. Sehingga jauh-jauh sebelum Nabi SAW diutus, orang-orang Yahudi berbondong-bondong hijrah. Mereka tinggal di kota Madinah. Kenapa mereka tinggal di kota Madinah? Karena mereka menunggu Nabi yang terakhir. Antum bisa bayangkan. Orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi ini dikisahkan oleh sebagian sahabat kan tinggal di Madinah, dan di Madinah itu ada suku yang disebut dengan Aus dan Khazraj.
yang kemudian mereka itu menjadi Ansor, ya, penolong Nabi SAW, yang menyambut Nabi SAW untuk tinggal di Madinah. Nah, Aus dan Khazraj, ya, ini sering berperang. Dan di antara ya musuh yang sering ribut sama mereka adalah orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Nah, setiap kali Aus dan Khazraj ini ribut sama orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, orang-orang Yahudi selalu mengatakan apa? Tunggu kalian ya, lihat nanti. Kalau sudah Nabi kita turun, kalian akan kita usir dari Madinah. Ini sok-sokan orang Yahudi. Ya. Dia pikir Nabi Muhammad ini bakal keluar dari bangsa mereka. Sehingga Allah mengatakan di sini, wa kanu min qabli yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Ya. Mereka sebelum datangnya Nabi Muhammad itu selalu membangga-banggakan, mengatakan bahwa mereka orang-orang yang ada di Madinah itu akan diusir oleh orang-orang Yahudi. Akan tapi ketika Nabi Muhammad SAW datang, tiba-tiba mereka kufur kepada Nabi Muhammad. Dan mereka yang diusir dari Madinah oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh Nabi yang mereka tunggu-tunggu, mereka diusir. Padahal mereka berharap akan mengusir orang-orang yang lain yang ada di Madinah. Ya. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka memiliki sifat hasad. Ya, tidak suka kenikmatan itu turun kepada orang-orang Arab. Tidak suka mereka. Padahal mereka yakin bahwa itu adalah Nabi yang benar, diutus oleh Allah. Nabi SAW membawa wahyu dari Allah. Mereka yakin 100%. Tapi mereka nggak mau beriman. Kenapa? Hasad. Nggak kuat. Hatinya itu terbakar. Ketika yang mendapatkan kenikmatan itu orang lain. Dan wallahi, ikhwan, kita harus berhati-hati dari sifat buruk yang satu ini yang melekat dalam jiwa seorang Yahudi. Bahwa mereka memiliki sifat hasad. Ya, ketika kenikmatan ya, ada pada orang lain, nggak kuat. Ya, bagaimana caranya supaya kenikmatan tersebut hilang? Ya, na'udzubillah min dzalik. Dan ini adalah hasad yang paling buruk. Ya. Ketika seseorang hasad kepada orang lain, dia nggak mau mendapatkan kenikmatan itu, nggak mau. Pokoknya yang penting kenikmatan itu hilang dari orang itu. Kata para ulama, ini adalah hasadnya iblis. Ya, iblis hasad kepada Adam, sehingga iblis mengajak Adam dan keturunannya untuk masuk neraka bareng-bareng sama iblis. Nggak masalah, kata iblis. Saya masuk neraka nggak masalah. Yang penting orang-orang lain juga ikut masuk neraka sama saya. Karena hasad sama Adam ketika itu. Sama orang-orang Yahudi pun demikian. Ya, mereka nggak berharap kemudian mereka nggak mau kemudian berislam, ya, mengambil hidayah tersebut, nggak mau. Mereka kufur dan mengajak orang-orang lain untuk kufur sekalian, memerangi Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Sehingga ya, kita lihat bagaimana orang-orang Yahudi yang mereka adalah orang-orang yang sangat terpandang. Ya, bahkan para ulama mengatakan bahwa orang-orang Yahudi mereka adalah bangsa yang paling mulia di zamannya. Bani Israel, mereka adalah bangsa yang paling mulia di zamannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, dan kami telah memberikan keutamaan kepada mereka, ya, alal alamin, atas orang-orang yang lain. Ya, akan tapi ketika ada bangsa Arab dan diutus Nabi Muhammad SAW di bangsa Arab, maka bangsa Arab yang menjadi lebih mulia daripada mereka. Ya, sehingga orang Yahudi yang pintar-pintar ini, yang hebat-hebat ini, yang mengetahui tentang wahyu, yang baca kitab dan seterusnya, itu tidak bermanfaat bagi sama sekali, ya, bagi mereka, karena mereka tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sehingga ini adalah perkara yang ke-7. Kemudian kita masuk ke perkara yang ke-8. Dan ini kebalikan dari perkara yang ke-7. Ya, yaitu al-istidlal bi anna ma 'alaihi ad-du'afa laisa haqqan. Mereka berdalil bahwa jika ada satu pemahaman yang diusung oleh orang-orang yang rendahan, orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir, maka itu bukanlah kebaikan. Ya.
Al-mas'alatu tsaminah, kata penulis, perkara yang ke-8, al-istidlalu ala butlani syai' bi annahu lam yattabi'hu illa ad-du'afa. Ya, berdalil tentang batilnya sesuatu dengan mengatakan bahwa sesuatu tersebut batil karena tidak diikuti kecuali oleh orang yang lemah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anu'minu laka wattaba'aka al-ardalun." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana kaumnya Nabi Nuh. Ya, ketika mereka kufur kepada Nabi Nuh dan tidak mau beriman. Apa kata orang-orang yang kufur? Kata mereka, ya, apakah kami harus beriman kepadamu sedangkan yang mengikutimu adalah orang-orang rendahan? Ya. Kemudian dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ahaula imannallahu 'alaihim min bainina." Ya. Ini perkataannya orang-orang jahiliyah. Jadi orang-orang jahiliyah, kafir Quraisy, ya, Abu Jahal, Abu Lahab, dan lain-lain, mereka itu mengatakan, apakah mereka ini, ya, Allah berikan hidayah, akan tapi kita nggak diberikan hidayah? Ya. Mereka seakan-akan kaget, kok yang diberikan hidayah ini orang-orang rendahan, kok yang diberikan hidayah ini orang-orang miskin, orang-orang fakir. Itu nggak mungkin, kata mereka. Kalaupun benar itu adalah hidayah, maka hidayah itu akan datang kepada kita. Ini keyakinannya siapa? Orang-orang jahiliyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah statement mereka ini dengan mengatakan, "Alaihissallahu bi'a'lamu bisyakirin." Bukankah Allah yang Maha mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur? Ya, Allah yang Maha mengetahui siapa yang pantas untuk mendapatkan hidayah dan siapa yang pantas untuk tidak mendapatkan hidayah. Ya, sehingga na'udzubillah min dzalik. Ini adalah kesombongan dari orang-orang jahiliyah. Ya, mereka sombong sehingga ketika mereka melihat kebaikan ini ada di orang-orang yang secara kedudukan itu tidak seperti mereka, ya, secara nasab itu tidak seperti mereka nggak mau mengambil kebaikan tersebut. Ya, kemudian dalam ayat lain dalam surat Hud misalnya ayat 27 Allah mengatakan, "Wa ma naraka taba'aka illa alladziina hum aradiluna badiyar ra'i." Ya, sama, ini adalah kisahnya Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh berdakwah, maka orang-orang yang kufur kepadanya mengatakan, ya, sesungguhnya kami tidak melihat, ya, yang mengikutimu itu kecuali orang-orang yang rendahan di antara kami dan terbelakang. Ya, orang-orang rendahan dan terbelakang dalam berpikir, ya, terbelakang, bukan orang-orang yang kaya, bukan orang-orang yang jago berbisnis, bukan orang-orang yang pintar dalam urusan dunia. Sehingga ini adalah kesombongan. Nabi SAW mengatakan, "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Sesungguhnya kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ya. Maka jangan sampai ya kita terjatuh dalam perkara yang satu ini. Ya, sehingga Nabi Muhammad SAW ketika diutus, ya, kebanyakan yang mengikuti Nabi SAW adalah orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir, ya, bukan orang-orang kaya yang punya jabatan, bukan. Walaupun banyak juga, ya, kita katakan banyak juga di antara kalangan para sahabat itu yang kaya kemudian memiliki nasab yang bagus, banyak. Akan tapi yang lebih banyak adalah orang-orang yang miskin, ya, sebagiannya budak. Ya. Bahkan terkenal di zaman Nabi SAW itu ada sekelompok sahabat yang disebut dengan Ahlus Suffah. Mereka adalah orang-orang yang tinggalnya di masjid karena mereka nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggal, nggak mampu untuk membeli rumah dan memiliki tempat tinggal, sehingga mereka tinggalnya di masjid. Di antara mereka adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu warḍah. Ya. Sehingga Abu Sufyan, ya, seorang sahabat yang ketika, ya, dia belum masuk Islam, ya, Abu Sufyan itu masuk Islam sekitar tahun ke-8, ya, sekitar tahun ke-8 Hijriah atau ke-9, tahun ke-8 atau ke-9 Hijriah. Nah, ketika Nabi SAW diutus, ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa orang-orang jahiliyah itu mereka memiliki kebiasaan berdagang. Pada musim panas ke negeri Syam, kemudian pada musim dingin ke negeri Yaman. Ya, itu yang mereka lakukan.
Maka Abu Sufyan, ya, sebelum beliau masuk Islam dan Nabi SAW sudah diutus, ya, beliau bersafar ke Syam. Dan kita tahu bahwa Syam adalah negeri yang dikuasai oleh orang-orang Romawi. Sehingga Raja Romawi tatkala itu, yaitu Heraklius, dia mendengar bahwa ada seorang yang bernama Muhammad, ya, menyatakan bahwa dia adalah seorang nabi. Dan Heraklius dia tahu bahwa ada nabi yang akan muncul nanti di akhir zaman. Ya, dia adalah orang yang terpelajar, orang yang tahu, orang yang membaca kitab-kitab, Injil, ya, Taurat dan lain sebagainya, sehingga dia mengetahui bahwa akan ada nabi yang akan muncul dari bangsa Arab. Sehingga Heraklius, ya, Raja Romawi ini memerintahkan pasukannya untuk mencari pedagang Arab yang ada di Syam, karena dia penasaran ingin bertanya tentang sosok nabi yang tersebar kabarnya. Maka panggillah Abu Sufyan dan orang-orang yang bersamanya, ya, untuk menghadap Heraklius, Raja Romawi. Ditanya dengan berbagai macam pertanyaan tentang nabi ini. Ya. Di antara pertanyaannya yang diajukan kepada Abu Sufyan adalah, siapa pengikut nabi ini? Apakah orang-orang kaya yang memiliki kedudukan, atau orang-orang fakir, miskin, yang terbelakang, yang dianggap terbelakang oleh orang-orang? Maka Abu Sufyan mengatakan bahwa kebanyakan pengikutnya adalah orang-orang yang terbelakang, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Ya. Dan Raja Romawi ini membenarkan, ya, seluruh yang dijawab oleh Abu Sufyan dengan mengatakan bahwa jika aku bisa bertemu dengan nabi ini, ya, sungguh aku akan cuci kakinya. Aku akan cuci kakinya. Dan aku akan mengikutinya. Ya, tapi kemudian pasukan-pasukan dari Raja Romawi ini marah. Ya, marah dan kaget kalau rajanya ini mau mengikuti nabi tersebut. Maka kemudian Heraklius mengatakan, tidak, sesungguhnya aku sedang menguji kalian. Apakah kalian ini suka dengan nabi itu atau tidak? Ternyata kalian semua tidak suka. Ya, aku tidak akan mengikutinya. Kata para ulama, padahal dia tahu bahwa Nabi Muhammad adalah benar, dan padahal di hati kecilnya dia mau sekali mengikuti Nabi Muhammad. Tapi dia sayang dengan singgasananya. Dia masih mencintai tahta. Dia masih mencintai orang-orang yang mengeluh-elukannya. Sehingga dia lebih memilih dunia daripada mengikuti Nabi SAW. Ini kisah Raja Romawi ketika itu. Maksudnya adalah ketika Abu Sufyan menjelaskan bahwa pengikut Nabi itu ternyata orang-orang miskin, orang-orang fakir. Dan memang seperti itu keadaannya, ya Pak. Jadi jangan sampai kita tertipu. Ya, ketika kita misalnya melihat gitu ya, melihat bahwa ternyata yang di atas kebenaran, kemudian yang di atas kebenaran, kemudian menjalankan Islam dengan baik adalah orang-orang miskin, ya jangan tertipu dengan hal ini. Bukan berarti itu kekurangan, tidak. Justru ini adalah satu hal yang diingkari oleh orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah nggak terima. Pokoknya yang di atas kebenaran harus orang kaya, harus orang yang memiliki kedudukan. Kalau tidak demikian, maka sesat. Kalau tidak demikian, maka menyimpang. Nggak mungkin di atas kebenaran. Ya, naudzubillah min dzalik. Ini keyakinan yang salah. Oleh karena itu, bahkan Nabi SAW bukan orang yang kemudian memiliki harta yang sangat banyak, kemudian terkenal dengan harta yang melimpah dan seterusnya, kemewahan, kemegahan. Ya. Nabi SAW bukan orang yang seperti itu. Jadi jangan pernah tertipu dengan kemegahan, dengan kemewahan. Ya, karena banyak orang yang terlalu silau dengan orang kaya. Terlalu silau. Lihat orang kaya sedikit, Masya Allah. Ya, nanggap segala-galanya. Seakan-akan orang kaya itu selalu di atas kebenaran. Ya. Atau sebagian orang lagi silau dengan kedudukan dan jabatan. Lihat seseorang punya jabatan, Masya Allah, silaunya luar biasa. Ya, langsung sopan, langsung rapi bajunya, ya, karena mau ketemu orang yang memiliki kedudukan. Ya, sehingga jangan kita terlalu silau dengan hal-hal tersebut. Ya,
tolak ukur untuk menilai seseorang adalah ketakwaan, adalah kesolehannya, adalah kebaikan-kebaikan yang dilakukannya, baik dia kaya ataupun miskin. Ya. Orang kaya yang bertakwa lebih afdol, lebih kita cintai daripada orang miskin yang suka bermaksiat. Dan sebaliknya, orang miskin yang bertakwa lebih afdol dan lebih kita cintai daripada orang kaya yang suka bermaksiat. Sehingga kita ketika menilai seseorang, kita nggak melihat kepada hartanya. Sama sekali. Kita nggak melihat kepada kedudukannya, sama sekali. Tapi kita melihat kepada kesolehannya. Apakah dia orang soleh atau tidak? Gak ada orang kaya, Masya Allah, banyak orang-orang kaya yang di atas kesolehan, banyak ya kawan. Kita tahu semuanya. Dia kaya luar biasa, tapi Masya Allah, sholatnya selalu di masjid. Ya. Kalau sholat subuh selalu ada di masjid. Allahumma barik, Masya Allah, tabarakallah. Ya. Dan ada juga orang yang miskin, yang kemudian jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dia dalam keadaan miskin, nggak punya harta, nggak punya kedudukan, tapi sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang demikian. Ya, sehingga maksudnya adalah pembahasan ini bukan kemudian kita meremehkan orang yang memiliki kedudukan atau memiliki kekayaan, tidak sama sekali. Ya, dunia itu sangat kita butuhkan. Ya, orang-orang yang memiliki ilmu dalam urusan-urusan dunia sangat kita butuhkan. Ya, orang-orang yang memiliki ilmu dalam urusan kedokteran, dalam urusan-urusan dunia, ya, dalam urusan bisnis dan lain sebagainya, ini kita butuhkan. Tapi kita nggak boleh berlebihan. Apalagi kalau kemudian menjadikan itu semua tolak ukur dari kebenaran, tidak boleh. Ya. Sehingga maksudnya adalah tolak ukur kebenaran itu Al-Quran dan Sunnah. Ya. Ketika seseorang itu berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah, maka dia di atas kebenaran. Dia di atas kebaikan. Baik dia orang yang memiliki kedudukan atau tidak memiliki kedudukan. Baik dia orang yang merdeka atau dia adalah seorang budak. Baik dia adalah orang kaya ataupun orang miskin. Kalau dia di atas Al-Quran dan Sunnah, maka dia di atas kebaikan. Ya, maka ini adalah perkara yang ke-8. Ya, jadi semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dari dua kebiasaan jahiliyah ini. Yang pertama, meyakini bahwa kebaikan itu di atas orang-orang yang memiliki kedudukan dan kekayaan. Kemudian yang perkara yang ke-8 adalah meyakini bahwa seorang orang miskin, orang-orang fakir, orang-orang yang lemah dalam sisi dunia, ya mereka bukan di atas kebenaran. Ini adalah dua kebiasaan orang jahiliyah. Jangan sampai kita kemudian terjatuh dalam perkara ini. Ya, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Ya, sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau ada yang mau bertanya, Anda persilahkan. Syukran, jazakumullah khairan Ustaz. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan pertama, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan rahmat dan keberkahan kepada Ustadz, tim kajian, dan seluruh kaum muslimin. Ustadz izin bertanya, apakah kita tidak boleh menjadikan orang-orang kafir sebagai patokan sama sekali? Karena kadang apabila menyangkut etos kerja atau dari sisi disiplinnya, banyak yang menjadikan orang-orang kafir tersebut sebagai patokan. Syukran. Baik. Masya Allah, pertanyaan yang bagus ya. Di antara satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa kita, kaum muslimin, itu dibolehkan mengambil manfaat dari orang-orang kafir. Sehingga ketika para ulama itu membahas di bab al-wala dan al-bara, mereka menjelaskan bahwa bukan termasuk al-wala dan al-bara ketika kaum muslimin itu memanfaatkan teknologi-teknologi yang diciptakan oleh orang-orang kafir. Atau ilmu-ilmu dunia yang dipaparkan oleh orang-orang kafir. Itu bukan sama sekali bagian dari al-wala dan al-bara. Sehingga kita boleh memanfaatkan urusan dunia yang datang dari mereka itu nggak masalah sama sekali. Dan juga memang orang-orang kafir, mereka hidupnya untuk dunia. Ya. Jadi wajar kalau mereka itu kemudian unggul dalam sisi dunia. Karena orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, mereka nggak mungkin terlalu sibuk dalam urusan dunia. Ya, ini bukan berarti kemudian kita meninggalkan ilmu dunia, ya, kita bermalas-malasan, nggak disiplin, tidak. Ya. Dan juga sehingga maksudnya adalah jawabannya bahwa nggak masalah. Kaum muslimin kalau kemudian mau mengambil
ilmu teknologi dari mereka dan seterusnya yang memang tidak dimiliki oleh kaum muslimin, maka nggak masalah kita memanfaatkan hal tersebut dari mereka. Tapi yang penting untuk dipahami adalah jangan kemudian kita berlebihan ya mencintai mereka atau berlebihan mengagumi mereka. Karena banyak orang yang kemudian terlalu berlebihan kepada orang-orang kafir karena mereka lebih unggul daripada kaum muslimin dalam urusan dunia. Sampai sebagian dari mereka itu ada yang mengatakan begini, bahwa di negeri-negeri kafir itu ada Islam tapi tidak ada kaum muslimin. Di negeri-negeri kaum muslimin ya ada kaum muslimin tapi tidak ada Islam. Paham antum ya? Jadi di negeri kafir itu ada Islam tapi tidak ada muslimin, tapi di negeri muslimin itu banyak muslimin tapi nggak ada Islam. Kenapa? Karena orang-orang kafir itu bersih, mereka disiplin, mereka baik akhlaknya, suka menyapa dan seterusnya. Maka di situ ada Islam. Tapi nggak ada kaum muslimin, mereka orang-orang kafir. Tapi di negeri kaum muslimin itu kaum musliminnya banyak, tapi mereka kotor, jorok, nggak bersih, sehingga tidak ada Islam di sana. Statement ini adalah statement yang keliru. Kenapa demikian? Karena kita nggak bisa mengatakan bahwa di situ ada Islam cuman karena kebersihan dan kedisiplinan saja. Ya. Dan kedisiplinan dan kebersihan itu bukan segala-galanya dalam Islam. Betul, itu adalah bagian dari cabang keimanan. Ya, bagian dari cabang keimanan. Nabi SAW mengatakan at-tahuru syatrul iman. Ya, kesucian, kebersihan adalah bagian dari keimanan. Akan tapi itu bukan segala-galanya. Yang menentukan ada Islam atau tidak ada Islam adalah tauhid, adalah syahadat, adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, salat untuk Allah, puasa untuk Allah, menyembelih untuk Allah. Tauhid itu adalah inti dari Islam. Sehingga kita nggak bisa mengatakan di negeri orang kafir itu ada Islam karena mereka bersih, nggak ada. Kita mengatakan di satu negeri ada Islam ketika di situ ada tauhid. Ketika di situ ada orang-orang yang mengesahkan Allah dalam peribadatan, dalam sholat, puasa, dan seterusnya. Sehingga maksudnya adalah boleh kita mengambil ilmu dunia dari mereka, akan tapi jangan sampai kemudian itu menjadikan kita berlebihan dalam menyikapi dan mengagumi mereka. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan, Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bagaimana jika kita berniat untuk meraih kedudukan atau jabatan tertentu, tapi diniatkan untuk ibadah atau untuk mendukung dakwah gitu, Ustaz, misalnya? Gimana? Afwan, diulang. Jadi misalnya kita ingin meraih satu kedudukan atau jabatan tertentu dengan niat ini untuk mendukung dakwah, entah dari sisi kita cari harta untuk materi untuk ibadah gitu ya, entah haji atau yang lain, atau misalnya kita cari jabatan, apabila kita menjabat di sini mungkin kita bisa memberi pengaruh yang lebih terhadap dakwah di situ. Gimana? Ya, Masya Allah, pertanyaan yang bagus ya. Ini satu hal yang baik ya, karena tujuannya adalah kebaikan gitu ya. Jadi para ulama pun mengatakan bahwa seorang itu boleh ya, dia belajar untuk mendapatkan ijazah misalnya, untuk mendapatkan titel, nggak masalah. Karena sekarang nggak mungkin kita ngajar di satu instansi kecuali kalau kita itu punya ijazah gitu ya. Jadi antum bisa bayangkan kalau kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu datang zaman sekarang, beliau mau ngajar di universitas ternama ya di negeri kita. Jadi beliau nggak bakal diterima ya. Yang nggak punya S1 atau S2 atau S3, ya bahkan SD, SMP, TK pun beliau nggak punya ijazahnya gitu kan. Nah, padahal ilmu beliau dipelajari di universitas-universitas. Sehingga maksudnya adalah kita hidup di satu zaman yang memang ya ada peraturan-peraturan yang kemudian ada kemaslahatan ketika kita bisa mengikuti peraturan tersebut. Contohnya dalam hal-hal yang tadi disebutkan. Ketika kita mencari dunia misalnya, ya, kita mencari uang, ya, agar kemudian uang tersebut bisa kita gunakan dalam kebaikan. Masya Allah, ini luar biasa ya, kawan. Ya. Kemudian juga seorang misalnya dia berusaha untuk mendapatkan satu posisi misalnya di kantornya atau di lain tempat gitu ya.
dengan harapan kalau dia punya posisi tersebut, kemudian dia bisa memberikan kebaikan, ya, bisa berdakwah. Maka ini satu hal yang positif. Tapi satu hal yang perlu dijadikan catatan adalah jangan sampai ya, cara untuk mendapatkan kedudukan tersebut kemudian adalah cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi maksud dari kedudukan ini kedudukan apa dulu? Ya, ini harus dirinci dulu. Kalau kedudukannya terus antum mau bikin partai, antum mau masuk ke DPR, antum mau dan seterusnya ya, maka ini harus melalui proses-proses yang banyak kemungkaran di sana. Ya, banyak kemungkaran, banyak hal-hal yang menyimpang. Ya, sehingga harus diperhatikan caranya seperti apa. Ya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan, Ustaz. Ini ada pertanyaan di luar tema, nggak apa-apa ya, Ustaz? Nggak apa-apa, tafadhol. Apakah diperbolehkan untuk mengunjungi negara kafir dengan tambahan fitur halal trip? Maksud halal trip itu tetap makan makanan yang halal. Jazakumullah. Baik. Kalau maksudnya halal trip cuma sekedar makanannya saja, maka itu nggak kemudian menjadi berubah jadi halal tripnya ya, perjalanan. Ya, para ulama menjelaskan bahwa berjalan jalan-jalan wisata ke negeri orang-orang kafir itu hukumnya haram, ya, haram kecuali jika ada kebutuhan. Dan kebutuhan dirinci oleh para ulama. Di antaranya adalah kalau dia adalah orang yang didelegasikan oleh pemerintah. Ya, pemerintah itu harus punya duta besar di sana untuk mengurus banyak hal. Ya, urusan diplomatik mereka, ya, urusan hubungan antar dua negara, itu harus ada orang yang tinggal di sana mewakili negeri. Nah, ini dibolehkan. Kemudian juga orang-orang yang misalnya berdakwah, datang ke sana untuk berdakwah, itu dibolehkan. Atau seseorang yang datang ke sana untuk berobat karena tidak ada pengobatan yang bagus misalnya di negeri kita sehingga kita butuh untuk pergi ke negeri kafir, maka ini dibolehkan. Ya, kemudian orang yang mau belajar tentang ilmu yang bermanfaat yang tidak ada di negeri kita, maka ini dibolehkan dengan syarat-syarat bahwa mereka itu memiliki kantor akidah yang kuat gitu ya. Mereka punya dasar-dasar ilmu sehingga mereka bisa menjaga agama mereka. Kalau kemudian mereka nggak punya ilmu sama sekali dan cenderung kemudian ikut-ikutan sama orang-orang kafir, sehingga mereka punya pemikiran orang-orang kafir, kemudian punya kebiasaan orang-orang kafir, kalau datang ke sana, makanya seperti ini diharamkan. Ya. Kalau dalam hal-hal yang seperti ini aja ada syarat-syaratnya, ada ketentuannya, maka apalagi kalau cuma sekedar jalan-jalan. Ya. Jadi ya ini penjelasan para ulama tentang masalah berwisata ke negeri orang-orang kafir. Dan alhamdulillah ya, negeri-negeri kaum muslimin masih banyak yang yang layak untuk dijadikan tempat wisata gitu ya. Ya antum di Indonesia aja Allah mubarak ya. Kita Indonesia ini ada berapa ribu pulau, ada berapa banyak tempat wisata. Ya, al-muhim intinya kalau mau berwisata, wisatalah ke tempat-tempat yang halal. Ya, ke negeri-negeri kaum muslimin. Yang di sana ada azan, di sana ada sholat berjamaah, ya. Yang al-muhim yang negeri-negeri yang kita bisa menjaga keimanan kita. Ya. Karena biasanya orang-orang yang suka jalan-jalan ke luar negeri ini, ke negeri-negeri kafir, itu akhirnya mereka nggak punya rasa peka terhadap maksiat, bahkan terhadap kekufuran. Ya. Kita sekarang di Indonesia, alhamdulillah, maksudnya kayak minuman-minuman keras, itu kita nggak terlalu, masih ada rasa peka di hati kita. Kita kalau melihat minuman keras mungkin kaget gitu ya. Atau ada orang yang mabuk-mabuk di pinggir jalan misalnya, dan seterusnya. Ada orang yang jatuh karena mabuk. Kita mengingkari sekali dalam hati kita. Tapi orang-orang biasa tinggal di negeri kafir, satu hal yang sangat biasa. Datang ke Indonesia mereka udah nggak kaget lagi. Oh, ada sering lihat orang-orang yang mabuk. Orang-orang yang minum khamar. Begitu juga dengan aurat. Ya. Kaum muslimin di Indonesia, alhamdulillah. Maksudnya nggak kemudian seperti orang-orang kafir. Ya. Mereka betul-betul bermudah-mudahan dalam urusan aurat. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Hal-hal yang nggak biasa kita lihat itu bisa dilihat di negeri-negeri orang-orang kafir. Sehingga hal-hal yang semacam ini akan menghilangkan rasa peka terhadap maksiat yang ada di hati kita.
Dan ini sangat berbahaya ya, Wak. Sehingga harus perhatikan hal-hal yang tadi disebutkan. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustadz, bagaimana memahami perkataan Nabi Isa dalam Al-Quran yang menjelaskan akan datang Nabi setelahnya bernama Ahmad, sedangkan Nabi terakhir bernama Muhammad? Jazakallah khairan. Baik, ya, sebagian ulama menjelaskan bahwa Ahmad dan Muhammad itu sama, ya, sama-sama namanya Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasul SAW itu namanya bukan cuma Muhammad, akan tapi beliau di antara nama beliau adalah Muhammad, Ahmad, ya, Al-Hashir, Al-Mahi, itu nama Nabi Muhammad. Ya, sebagaimana Rasul SAW menjelaskan hal itu. Ya, jadi maksudnya adalah bahwa semuanya adalah nama-nama Nabi Muhammad SAW. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memiliki banyak nama. Baik. Kemudian dan Nabi Muhammad SAW memiliki banyak nama juga. Dan juga sebagian ulama mengatakan bahwa Ahmad adalah nama Nabi Muhammad SAW yang dikenal di langit, dan Muhammad adalah nama Nabi Muhammad SAW yang dikenal di bumi. Ya, wallahu alam, intinya adalah semuanya merupakan nama untuk Nabi Muhammad SAW. Wallahu alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, izin bertanya Ustadz, bagaimana menyikapi orang tua yang sering kontra kepada pemerintah dan juga kurang pro untuk memakai vaksin COVID? Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallah. Allah Ustaz, ya. Tentu harus ditanya ke dokter ini. Jangan tanya ke aneh. Al-muhim, ya, tadi antum bilang kontra so pemerintah, nggak tahu ya sifat kontranya itu seperti apa. Ya, kalau kontranya dalam urusan-urusan yang kemungkaran, maka nggak masalah, karena memang kita diperintahkan untuk patuh kepada pemerintah dalam urusan-urusan yang ma'ruf, yang bukan kemungkaran. Intinya adalah bahwa di antara akidah kaum muslimin, di antara keyakinan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh Nabi SAW dalam As-Sunnah adalah bahwa kita wajib untuk senantiasa patuh dan taat kepada aturan pemerintah kaum muslimin. Kita wajib untuk patuh dan taat kepada aturan pemerintah kaum muslimin selagi hal-hal yang diperintahkan itu bukan maksiat. Ya. Nabi SAW mengatakan, Isma' wa ati' lil amir, dengarkan dan taatilah pemerintahmu, pimpinanmu, illa idza amara bi maksiyah, kecuali jika dia memerintahkan untuk bermaksiat. Fa idza amara bi maksiatin fala sam'a wala ta'ah. Jika ia memerintahkan engkau untuk bermaksiat, maka tidak boleh didengar dan tidak boleh taat. Ya, dan kita sudah membahas di beberapa pertemuan yang lalu, ya mungkin satu pertemuan yang lalu atau dua pertemuan yang lalu, tentang bagaimana di antara kebiasaan orang-orang jahiliyah adalah bahwa mereka itu meyakini bahwa kalau orang taat sama pemerintah itu adalah sebuah kehinaan. Dan kalau seseorang memberontak kepada pemerintah itu adalah sebuah kemuliaan. Ya, kita sudah bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu. Sehingga ini ya yang harus kita yakini tentang bagaimana seorang rakyat itu menjadi rakyat dari pemerintah kaum muslimin. Dan urusan masalah vaksin, ya kita lihat ya, ini maksiat atau bukan, gitu kan? Kalau ini adalah sebuah kebaikan, ya, dan tidak ada kemaksiatan di sana, ya bahkan para ahli menyarankan hal tersebut, dan tidak ada keburukan di sana, tidak ada kemungkaran secara syar'i, tidak ada keburukan juga secara medis, maka kita harus taat. Ya, kita harus taat. Dan alhamdulillah ya, ternyata para ulama pun melakukan hal yang sama. Ya, mereka melakukan vaksin seperti Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Sulaiman Ruhaili, ya para masyayikh yang kita belajar sama mereka. Itu mereka mengumumkan di media sosial mereka bahwa mereka melakukan vaksin gitu ya terhadap vaksin COVID-19 ini. Dan ini adalah satu hal yang patut untuk diperhatikan. Dan para ulama ketika menjelaskan tentang mereka ikut vaksin, mereka mau menjelaskan kepada kaum muslimin bahwa kita itu harus taat aturan pemerintah. Ya, jadi subhanallah ya, para ulama ketika mereka menyebutkan bahwa mereka ikut vaksin, itu mereka mau menjelaskan kepada umat bahwa kita itu harus ikut aturan pemerintah. Ya, jadi antum sampaikan apa yang antum
dengar ya dari paparan anak ini. Jadi antum sampaikan baik-baik bahwa ini merupakan kebaikan, ya nggak ada keburukan di sana, alhamdulillah. Dan jangan lupa untuk doakan terus ya orang tua antum, karena nggak ada yang lebih ampuh untuk menyadarkan seseorang atau merubah sikap seseorang daripada doa. Nggak ada yang lebih ampuh daripada doa. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan. Sepertinya pertanyaan terusan yang terakhir Ustaz. Mungkin sebelum diberikan penutup, Ana izin ada pengumuman dulu. Insya Allah kepada ikhwah untuk kajian pekan depan pada hari Sabtu di waktu yang sama kita akan meneruskan kajian kitab Khalasah Ta'zimul Ilmi karya Syekh Shalih Al-Utsaimin bersama Ustadz Ahmad Bazir Hafizahullah. Mungkin untuk pengumuman bisa ditunggu di media sosial Ilmu Takin. Sekian pengumumannya, tafadhol Ustadz untuk diberikan penutup. Baik ya, rasa cukup apa yang disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua agar kita bisa menjauh dari perkara-perkara kebiasaan-kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat membenci keadaan jahiliyah, ya, kebodohan, kemaksiatan, kekufuran, itu semua adalah perkara-perkara jahiliyah. Sehingga jangan sampai kemudian kita terjatuh dalam perkara-perkara tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua agar kita bisa mengamalkan apa yang kita ketahui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.